Afsyus salam, sebarkan salam. Wa at'imu ta'am, beri orang lain makan. Ya, beri orang lain makan. Kemudian wasilul arham, dan sambung tali silaturahim. Jadi ini wasiat pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menyambung silaturahim. Barulah kemudian beliau mengatakan wasallu bilaili wan nasu niyam. Setelah di waktu malam ketika orang-orang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi antara keutamaan silaturahim adalah memasukkan ke dalam surga. Bagaimana disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini? Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk masuk bulan Ramadan, kemudian kita saum, kita qiyam, membaca Al-Quran, dan kita menyelesaikan saum kita di bulan Ramadan, dan kita sudah masuk bulan yang lain yaitu bulan Syawal. Biasanya di kita setelah Idul Fitri melakukan adat, ya, satu kebiasaan yang baik sebenarnya, yaitu silaturahim, ya, halal bihalal istilah kitanya. Di pagi hari ini kita akan melihat sejauh mana keutamaan dari silaturahim ini, ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi kebiasaan silaturahim, saling berkunjung, memberikan hadiah. Kita ada kebiasaan bagi-bagi uang gitu ya terhadap kerabat, sanak famili. Nah, ini juga bagian dari silaturahim yang tidak diragukan lagi bahwa ini memiliki nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebenarnya materi yang seharusnya disampaikan sehari atau 2 hari sebelum Lebaran sebenarnya, biar ketika mudik, ketika silaturahim itu niatnya benar gitu, lurus, sehingga pahalanya maksimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, silaturahim ini terdiri dari 2 kata, ya. Silatun dan rahimun, ya. Silatun dan rahimun. Silah itu artinya menyambung. Rahim artinya rahim. Rahim yang ada di perut para kaum ibu, itu rahim itu yang dimaksud, ya. Sehingga silaturahim itu secara bahasanya menyambung kekerabatan. Karena istilah rahim itu satu istilah untuk menunjukkan kekerabatan atau nasab. Silaturahim artinya menyambung kekerabatan, menyambung hubungan nasab. Itu. Nah, kemudian oleh ulama didefinisikan menurut istilah silaturahim itu artinya menyambung kekerabatan atau hubungan nasab dengan cara berbuat baik kepada mereka, kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab, sehingga segala perbuatan baik yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab, yang memiliki hubungan kekeluargaan, karib kerabat, itu namanya silaturahim. Gitu Pak. Bentuknya seperti apa? Apa saja, pokoknya segala bentuk perbuatan baik saja. Nah, berkunjung itu salah satunya saja sebenarnya. Di kita kadang mengatakan kalau tidak berkunjung, ini tidak pernah silaturahim gitu kan. Padahal silaturahim tidak harus selalu dalam bentuk berkunjung, tapi umumnya berkunjung sambil memberi hadiah dan seterusnya. Sehingga seseorang itu mungkin dia bersilaturahim dengan kerabatnya yang lain, meskipun tidak saling mengunjungi, dengan cara misalnya saling menanyakan kabar, terutama kerabat yang jauh, ya, saling menanyakan kabar, nge-WA, ngirim hadiah, ya, ngirim paket hadiah. Kemudian suatu saat mereka punya acara, kita diundang, mendatangi undangannya, kan gitu. Itu juga silaturahim.
berjumpa, saling mengucapkan salam, itu juga silaturahim. Oleh sebab itu, silaturahim itu tidak hanya dalam bentuk saling mengunjungi. Ya, itu salah satu bentuk saja dari silaturahim. Pokoknya segala bentuk perbuatan baik apa saja itu, yang mana perbuatan baik ini ditujukan kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan nasab, itu silaturahim. Lalu kalau begitu, bagaimana kalau perbuatan baiknya ditujukan kepada orang lain? Apakah itu silaturahim? Bukan. Ya, kadang kita suka mengatakan saya ada acara silaturahim dengan warga se-RT atau saya ada silaturahim dengan teman-teman sekantor, silaturahim dengan alumni SMA dan seterusnya. Itu bukan silaturahim, ya, kecuali kalau teman sekantornya semuanya kerabat gitu. Kecuali kalau teman-teman SMA-nya semuanya karib kerabat, punya hubungan nasab, kan enggak ya. Ya. Paling 1-2 saja, selebihnya adalah orang lain, sehingga itu bukan silaturahim sebenarnya secara makna, ya, secara arti. Jadi apa namanya? Ya, ukhuwah saja. Dengan orang-orang yang bukan memiliki atau orang-orang yang bukan kali berabad, itu bukan silaturahim, tapi namanya apa? Ukhuwah saja. Itu hanya ukhuwah. Adapun silaturahim sebagaimana tadi disebutkan adalah perbuatan baik yang ditujukan kepada orang yang memiliki hubungan nasab. Hanya yang memiliki hubungan nasab. Meskipun kemudian istilah silaturahim itu kita pakai untuk semua atau dengan siapapun, ya. Nanti ada acara silaturahim DKM dengan warga, kan itu ya. Nanti ada acara silaturahim dengan apa, dengan siapa, yang mana mereka bukan dari karib kerabat. Itu hanya istilah di masyarakat saja, kita saja. Adapun makna silaturahim yang dikehendaki oleh syariat adalah tadi, ya, perbuatan baik yang ditujukan kepada orang yang memiliki hubungan nasab. Lalu apa dalil dari silaturahim ini? Banyak, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa dzil qurba wal jaril junubi was sahibil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanuhum." Allah berfirman, "Wa'budullaha", sembahlah Allah, "wa la tusyrikuna bihi syai'a", dan jangan kalian menyekutukannya dengan satu apapun. Beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas, jangan menyekutukan Allah dengan satu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Tadi disebutkan bahwa silaturahim itu berbuat baik kepada orang yang memiliki hubungan nasab, dan orang yang paling dekat hubungan nasabnya dengan kita adalah orang tua kita. Sehingga birrul walidain, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua, ini adalah silaturahim yang paling utama, paling prioritas gitu. Oleh sebab itu orang keliru dengan misalnya dengan paman, dengan uwa, dengan sepupu begitu dekat, tapi dengan kedua orang tua enggak dekat. Ini keliru. Silaturahim yang paling utama itu adalah dengan kedua orang tua. Bakti kepada kedua orang tua itu adalah silaturahim yang paling utama. Ya, silaturahmi yang paling utama. Oleh sebab itu, orang yang mudik misalnya dengan tujuan ingin menyambung silaturahim dengan kedua orang tua, tidak diragukan lagi, ini adalah amal yang utama, yang besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena amal utama itu adalah pertama tauhid, yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua sesuai dengan ayat yang tadi disebutkan. Ya, menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan satu apapun, lalu kemudian berkhidmat kepada kedua orang tua, silaturahim kepada kedua orang tua. Lalu Allah melanjutkan,
Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab, kepada karib kerabat, silaturahim. Ya. Berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, ini silaturahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat yang lain, di surat Al-Isra. Allah mengatakan, wa ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah kepada karib kerabat hak mereka. Jadi karib kerabat itu memiliki hak dari diri kita. Apa hak mereka? Kita berbuat baik kepada mereka. Itu hak mereka. Allah katakan berikan hak mereka itu. Artinya berbuat baiklah kepada mereka, yang mana perbuatan baikmu kepada mereka adalah hak mereka. Berikan itu. Berbuat baiklah kepada mereka. Dan ini silaturahim. Ya. Oleh sebab itu orang yang tidak berbuat baik kepada karib kerabat, orang yang tidak berbuat baik kepada orang-orang yang memiliki hubungan nasab, sesungguhnya ia telah menahan apa-apa yang menjadi hak mereka. Ya, menahan apa yang menjadi hak mereka. Lalu apa hukumnya orang yang menahan hak orang lain? Haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha harrama 'alaikum uququl ummahat wa man'an wahad." Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian berbuat durhaka kepada orang tua, lalu kemudian mengharamkan juga kalian melakukan man'an. Apa itu man'an? Menahan apa-apa yang menjadi hak orang lain. Ya. Di antaranya karib kerabat punya hak dari diri kita, yaitu kita berbuat baik kepada mereka. Tapi kita enggan berbuat baik kepada mereka, itu sama dengan kita menahan apa yang menjadi hak orang lain, apa yang menjadi hak kerabat kita. Ya. Man'an ini dalam kehidupan kita yang lain, misalnya orang menahan pembayaran hutang, gitu ya. Kita punya hutang ke orang lain, kemudian sudah disepakati pembayarannya, di hari pembayarannya kita tunda pembayarannya, padahal kita mampu, uangnya ada, tunda dulu, entarlah nanti besok atau lusa, padahal itu sudah jatuh tempo. Itu namanya man'an, dan Nabi SAW mengatakan haram bagi orang mukmin untuk melakukan itu. Atau orang yang memiliki karyawan, di saat pembayaran hutangnya ditunda-tunda, ya, itu namanya man'an, haram hukumnya. Atau meminjam barang harus dikembalikan, tapi ditunda-tunda dulu, ya, disimpan dulu, entarlah gitu. Itu namanya man'an, maka berhati-hati, ya, berhati-hati. Dan itu adalah perkara yang diharamkan. Allah katakan berikan hak karib kerabat, berbuat baiklah kepada mereka dengan segala bentuk dari perbuatan baik. Sebagaimana orang miskin juga punya hak dari diri kita, Ibnu Sabil juga memiliki hak dari diri kita. Apa orang miskin? Memberikan bantuan kepada mereka, memberi makan, ya, memberi apa yang kita mampu untuk berikan kepada mereka yang bisa membantu kehidupan mereka. Ini hak orang miskin. Demikian juga Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan, mereka punya hak, maka berikan hak mereka, yaitu berupa bantuan kepada mereka. Nah, kadang kalau ada orang yang dalam perjalanan, ya, kehabisan ongkos, lalu kemudian minta bantuan ke kita, ya, kadang kita suka merasa keberatan, ya, merasa bahwa mereka tidak punya hak atas diri kita. Keliru itu. Mereka punya hak atas harta kita. Ya, setelah kita memastikan bahwa dia ini betul-betul Ibnu Sabil, betul-betul orang yang kehabisan ongkos, berikan, karena mereka punya hak atas harta kita. Cuman masalahnya sekarang banyak yang modus, ya. banyak yang modus.
Nah, ini dalil yang kedua dari disyariatkannya silaturahim. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Ya. Ulama mengatakan kalimat "man kana billahi wal yaumil akhir" ini menunjukkan bahwa orang itu tidak sempurna imannya kepada Allah, tidak sempurna imannya kepada hari akhir sampai ia menyambung silaturahim. Jadi, Bapak Ibu sekalian, di antara bentuk kesempurnaan iman, ya, khususnya iman kepada Allah dan hari akhir adalah menyambung silaturahim. Tidak sempurna iman kita sampai kita menyambung silaturahim. Ya, orang itu meskipun dia rajin beribadah, ya rajin pengajian, ke masjid selalu 5 waktu, salat berjamaah, membaca Al-Quran, berzikir, kebaikan-kebaikan dia lakukan, ketaatan-ketaatan dia lakukan. Tetapi dengan orang tua, dengan kerabat hubungannya sangat jelek, bahkan ia tidak mau berhubungan dengan mereka, ya, bahkan menanyakan kabar orang tua pun enggan misalnya, maka nggak sempurna imannya itu, nggak sempurna imannya. Ya, jadi hadis ini menunjukkan bahwa silaturahim adalah kesempurnaan iman. Ya, tidak sempurna iman kita sampai menyambung silaturahim. Nah, karena demikian pentingnya silaturahim, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal kali mula datang ke Madinah, ya beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, disambut oleh penduduk Madinah. Mereka menyambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mereka berkumpul sepanjang jalan di Madinah menyambut Nabi, lalu kemudian mereka berkumpul di sekitar Nabi, lalu kemudian mereka menunggu apa wasiat atau apa yang akan diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali beliau datang di Madinah. Ya. Karena beliau ini tokoh besar, gitu ya, seorang nabi, maka ucapannya pun ditunggu. Nah, mereka orang-orang Madinah menunggu apa yang akan diucapkan oleh Nabi ketika pertama kali awal datang ke Madinah. Ya, termasuk ada seorang Yahudi yang kemudian nanti akan masuk Islam, Abdullah bin Salam. Ya, dia nunggu apa ini akan diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sampai dikerumuni oleh orang-orang, beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, wahai manusia, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai manusia, kata Nabi, afshus salam, tebarkan salam. Ucapkanlah salam kepada orang siapapun itu, sepanjang tahu dia adalah seorang Muslim. Afshus salam, tebarkan salam. Ucapkan salam kepada siapa saja, tidak harus nunggu orang itu dikenal atau tidak. Ya, karena aslinya salam itu begitu, Pak, diucapkan kepada siapa saja. Kecuali kalau kita tahu bahwa orang itu orang kafir, nggak perlu kita mengucapkan salam. Sepanjang kita tahu bahwa itu Muslim atau karena kita tinggal di lingkungan Muslim, ucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu namanya menyebar salam. Nah, sementara kita hanya mengucapkan salam kepada yang kita kenal, Pak, ya. Dan ketahuilah bahwa salah satu tanda datangnya hari kiamat yaitu ketika salam hanya diucapkan kepada orang-orang yang dikenal saja. Itu tanda hari kiamat, Pak. Ya. Afshu salam, sebarkan salam, wa at'imu ta'am, beri orang lain makan. Ya, beri orang lain makan. Kemudian wasilul arham, dan sambung tali silaturahim. Jadi ini wasiat pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menyambung silaturahim. Barulah kemudian beliau mengatakan wasallu bilaili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam ketika orang-orang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi antara keutamaan silaturahim adalah
memasukkan ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di hadis ini. Tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk surga dalam keadaan selamat. Jadi silaturahim itu satu amal yang luar biasa, bisa masukkan orang ke dalam surga. Ini di Madinah. Lalu bagaimana ketika Nabi di Mekah? Ketika Nabi SAW di Mekah, beliau berdakwah, mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu bukan hanya itu saja yang beliau dakwahkan kepada orang-orang Mekah. Beliau juga berdakwah mengajak orang-orang Mekah untuk menyambung silaturahim. Ya. Sebagaimana hal ini dikisahkan oleh Abu Sufyan. Ya, Abu Sufyan saat itu masih kafir. Ya, kita tahu bahwa di antara dedengkot orang kafir Quraisy yang ada di Mekah, salah satunya adalah Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan adalah orang yang amat sangat menentang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun nanti ujung-ujungnya beliau masuk Islam juga, ya pada saat Fatu Mekah. Ketika dia masih kafir, dia melakukan perjalanan dagang ke Syam. Di Syam, dia dipanggil oleh Heraklius. Ya, oleh Heraklius, gubernurnya Syam, dipanggil karena Heraklius juga mendengar bahwa katanya di Mekah ada orang yang mengaku sebagai nabi, dipanggil. Lalu kemudian ditanya, aku dengar bahwasanya di Mekah ada orang yang mengaku nabi, sebutkan sifat-sifatnya seperti apa. Lalu kemudian Abu Sufyan menyebutkan Nabi SAW dengan lengkap tentang orang tuanya, keturunannya, sifat-sifatnya disebutkan. Ya. Lalu kemudian dia juga menyebutkan bahwa di antara yang diserukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya'muruna bis-salati waz-zakati wal 'afafa wasillah. Kata Abu Sufyan, dia juga, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan kami untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat, menjaga diri dan kehormatan, serta menyambung silaturahim. Sehingga silaturahim ini diperintahkan oleh Nabi SAW sejak awal Nabi berdakwah, sejak Nabi di Mekah. Di Mekah, di Madinah, beliau mengajak orang untuk silaturahim. Nah, oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, karena demikian pentingnya silaturahim, maka marilah kita memberikan perhatian kepada masalah silaturahim. Ayat-ayat yang merintahkannya tadi telah disebutkan cukup banyak. Bahkan ia adalah konsekuensi dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ia bisa memasukkan ke dalam surga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam bahwa orang itu tidak akan masuk surga kalau memutuskan silaturahim. Ya. Kita ini kan melakukan amal apapun supaya kita masuk surga, betul nggak Pak? Pagi ini, subuh ini, kita paksakan bangun pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, ujung-ujungnya kan supaya kita selamat ya dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, orang yang memutuskan silaturahim diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia tidak akan masuk surga. Ya, diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus, yakni qati'ur rahim, yaitu memutus silaturahim. Ya. Orang tidak akan masuk surga kalau dia memutus silaturahim. Bahkan di dalam satu ayat di surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma basarahum." Allah katakan, apakah jika kalian diberikan kedudukan di muka bumi, ya, diberikan kedudukan, diberikan kekuasaan, an tufsidu fil ard, apakah kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi? Wa tuqatti'u arhamakum, dan akan memutuskan silaturahim.
maka mereka itulah la'anahumullah, maka mereka itulah orang yang melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim. La'anahumullah, mereka akan dilaknat oleh Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam di ayat ini bahwasannya orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim, Allah mengancamkan kepada mereka berupa laknat. Ulaika alladziina la'anahumullah, maka mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Orang yang dilaknat oleh Allah artinya dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi silaturahim atau memutuskan silaturahim menjadi sebab datangnya laknat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dilaknat dijauhkan dari rahmat, dijauhkan dari berkah, dijauhkan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma itu, Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan fa asammahum. Allah akan jadikan ia tuli. Allah jadikan tuli dari kebenaran. Ya. Orang yang memutuskan silaturahim, di antara hukuman mereka dari Allah Subhanahu wa taala adalah dijadikan mereka tuli dari kebenaran, tuli dari nasihat, tuli dari arahan atau ajakan kepada kebaikan. Jadi boleh jadi ada orang, Bapak Ibu sekalian, ada orang susah gitu diajak kepada kebaikan. Jadi kalau dikasih nasihat itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Boleh jadi salah satu sebabnya adalah karena dia memutuskan silaturahim. Lalu Allah menghukumnya dengan menjadikan ia orang yang tidak bisa dinasihati. Ya. Kemudian wa'ama absarahum, kemudian Allah jadikan ia buta. Buta dari apa? Buta dari kebenaran. Buta dari kebenaran, nggak bisa melihat kebenaran. Kebenaran sudah nampak di matanya, sudah nampak di hadapannya. Tapi ia tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang ia lihat, sehingga ia jauh dari kebenaran. Ia jauh dari sikap yang benar. Boleh jadi orang seperti ini, ya kalau kita menemukan yang seperti ini adalah orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya memutuskan silaturahim. Ya. Memutuskan silaturahim lalu kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikan ia buta dari kebenaran. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tidak ada dosa yang begitu cepat hukumannya ya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada seseorang ya kecuali orang yang memutuskan silaturahim. Jadi nggak ada suatu dosa yang begitu cepat hukumannya di dunia daripada hukuman orang yang memutuskan silaturahim. Oleh sebab itu dari dalil-dalil yang sudah disebutkan ya maka kita mengetahui bahwasannya silaturahim adalah salah satu perintah dalam agama kita, satu perintah yang agung karena dia bisa menjadi sebab masuknya orang ke dalam surga dan orang yang memutuskannya bisa menjadi sebab mendapatkan kemurkaan Allah, laknat Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi sebab masuk ke dalam neraka. Dan di antara keutamaan silaturahim yang terakhir bahwasannya menyambung silaturahim bisa menjadi sebab panjang umur dan dilapangkan rezeki. Ya, Nabi mengatakan man ahabba an yubsata lahu fi atharihi wa yunsa man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasir rahimah. Siapa yang suka rezekinya dilapangkan dan dipanjangkan umurnya, sambung silaturahim. Ya. Oleh sebab itu, bagi seseorang yang merasa suatu saat rezekinya sangat gitu, sempit, susah, sambung silaturahim. Ini adalah kunci di antara kunci-kunci dilapangkan rezeki, sambung silaturahim. Kemudian yang dimaksud dengan dipanjangkan usianya, ini ada perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa
usianya tetap segitu, tetapi bekas dari usianya atau jasa-jasanya akan dijadikan banyak sehingga oleh orang dikenal gitu. Ya sebagaimana Nabi, para sahabat, kan usia mereka tuh pendek ya. Usia mereka pendek tetapi sampai hari ini nama mereka masih disebut. Dan penyebutan mereka dalam konteks kebaikan. Kita masih menyebut nama Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan setiap kali membicarakan mereka seolah-olah mereka masih hidup. Kita membicarakan kebaikan-kebaikan mereka. Ya seolah-olah usia mereka itu masih ada sampai hari ini itu. Ya. Ini makna pertama dari dipanjangkan usianya. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dipanjangkan usia betul-betul dipanjangkan usia, ditambah usianya. Umpamanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan usia untuk si fulan 60 tahun. Maka ketika dia sudah masuk 60 tahun karena diketahui bahwa dia suka menyambung silaturahim, maka Allah akan menambah usianya. Allah akan merubah ketetapannya yang pertama dan menetapkan ketetapan yang kedua, dipanjangkan usianya, ditambah lagi. Entah itu 70 tahun atau 75 tahun atau berapa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Yamhullahu may yasha'u wa yaqdir." Allah menghapus ketentuan yang Dia kehendaki dan menetapkannya kembali. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menghapus ketetapan usia seseorang, ketetapan yang awal, dan menetapkan ketetapan yang baru. Seseorang ditetapkan usia di awalnya 60 tahun karena dia menyambung silaturahim, banyak berbuat baik kepada karib kerabat, maka ketetapan yang diganti menjadi misalnya 70 tahun, 75 tahun, atau berapa sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaklah menyambung silaturahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita pertolongan untuk bisa agar kita bisa senantiasa menyambung silaturahim kepada kerabat-kerabat kita. Hadirin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Kita cukupkan. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.